Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan tetap protokol kesehatan dimanapun kamu berada ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di materi terbaru kita di KD 3.0. Coba kamu lihat jaringan apa yang akan kita pelajari hari ini. Berdasarkan hasil dari pengamatan, di sini kamu akan melihat adanya beberapa jaringan yang sangat khas. Nah, di sini ya, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih dengan struktur-struktur seperti yang kamu lihat pada gambar di kelas berikut. Nah, jaringan yang sudah kamu lihat ini merupakan salah satu contoh jaringan darah atau jenis jaringan ikat yang memiliki matriksnya merupakan jaringan ikat yang memiliki matriks jaringan ikat ini ya. Ini jaringan ikat yang memiliki matriks berupa cairan. Oke. Lanjut, kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan kaitannya dengan bioproses serta gangguan yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Jadi yang akan kita pelajari adalah sistem sirkulasi manusia. Nah, apa saja sih tujuan belajar kita hari ini? Pertama, menjelaskan struktur jantung pada tubuh manusia melalui gambar yang nanti kamu amati. Dua, membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia nih. Ada pembuluh arteri dan pembuluh vena, di mana nanti kalian membedakannya melalui tabel perbandingan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan sistem peredaran manusia melalui berbagai proses, di mana ada dua peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah besar dan ada peredaran darah yang kecil. Nah, pertanyaannya sebelum saya masuk ke dalam materi, apakah ketika kamu berlari, jantungmu berdegup dengan kencang? Kalau iya, mengapa bisa? Nah, di sini kamu bisa menjawabnya di dalam hati, dan kalian yang belum menemukan jawabannya silakan nanti kalian cermati video berikut ini. Nah, ketika jantung berdegup kencang, kita bisa menempelkan alat yang berupa elektrokardiogram. Nah, di mana nanti di situ kita bisa melihat bagaimana jantung ini bekerja. Jantung yang normal itu pada gambar yang di atas EKG-nya. Tapi seseorang yang memiliki gangguan atrial fibrillation atau gangguan denyut dari arteri, pembuluh darah arteri yang ada di jantung, yang akan memompahkan darah ke seluruh tubuh itu pada gambar yang bawah. Ini yang normal. Yang normal ya. Dan ini yang mengalami gangguan atrial fibrillation. Lalu lanjut. Dari situ, bahwasannya di dalam sistem peredaran darah itu terdapat beberapa komponen. Salah satunya komponen penyusun darah manusia, di mana ada kandungan hemoglobin yang dimiliki oleh sel darah merah. Ada juga leukosit atau sel darah putih, ini hemoglobinnya, ini leukositnya, dan ada juga trombosit atau keping darah, dan hematokrit itu apa? Hematokrit itu adalah banyaknya darah yang teramati. Ya. Apakah yang terjadi pada pasien tersebut? Nah, ini merupakan hasil pengukuran. Hasil pemeriksaan sel darah merahnya 10,5,
di mana normalnya adalah 10,16. 10 sampai 16, berarti dia ini dalam keadaan normal. Lalu lanjut leukositnya nih. Leukositnya kadarnya adalah 15.200 mikroliter. Normalnya sekitar 9 sampai 12.000. Oke, berarti this is tidak normal. Nah, selanjutnya trombositnya 400.000. Ya. Di sini normalnya 200 sampai 400. Berarti dia ada pada keadaan normal untuk trombositnya. And then hematokritnya. Hematokritnya ternyata dia pada kisaran 11,6. Dan normalnya itu harusnya sama 40,5%. So, apa yang terjadi pada si pasien ini dengan hasil laboratorium seperti itu? Nah, kemungkinannya adalah dia mengalami ada kelebihan sel darah putih. Ini ya, leukositnya dia lebih dari normal. Nah, di sini kita akan mempelajari organ apa saja yang akan digunakan dalam sirkulasi tubuh manusia. Di mana organnya yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, kedua organ ini saling berkaitan. Seperti pada gambar yang kamu lihat ini. Untuk yang pertama itu adalah bagian dari jantung. Jantung ini bertugas untuk alat pemompa darah. Di mana dengan adanya jantung, darah kita mampu beredar ke seluruh tubuh, baik bagian tubuh yang atas maupun bagian tubuh yang bawah. Nah, selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan suatu alat atau bagian dari saluran-saluran yang ada di dalam tubuh manusia, di mana dia bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, bagian yang berwarna biru dan hijau ini merupakan pembuluh darah. Di dalam jantung juga terdapat pembuluh darah. Nah, jaringan penyusun dari sistem peredaran darah yang terbesar adalah pastinya darah. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana struktur dari jantung. Untuk memahaminya, bahwa bagian dari jantung ini terbagi menjadi dua. Ada bagian yang atas dan bagian yang bawah. Bagian atas itu disebut adalah bagian yang atas ini disebutnya dengan atrium. Ini ya. Nah, atrium sendiri ini disebutnya serambi. Karena apa? Atrium. Bawah ini ventricle. Nah, yang atas atrium sama-sama AT-nya. Yang bawah ini adalah ventricle. Ventricle ini merupakan bilik. Selanjutnya, jantung pada mamalia atau manusia, ini kelompok mamalia. Dan salah satu contohnya adalah kita atau manusia. Jantung kita ini sudah memiliki 4 ruangan, di mana tadi yang bagian atas dan bawah lagi dia dibagi menjadi 2 bagian kanan dan kiri oleh katup yang disebut tricus pidalis. Ini katupnya ya.
ada katup yang bagian kanan dan kirinya. Selanjutnya, jantung kita ini dilindungi oleh 3 selaput. Ada yang disebut endokardium, karena endo berarti dia letaknya, si endokardium ini letaknya paling dalam nih, di mana dia akan membatasi ruangan jantung yang berisi jaringan pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya, lapisan yang kedua disebutnya miokardium, di mana bagian yang tengah ini berisi otot-otot jantung. Dan bagian lapis yang terluar disebutnya adalah perikardium. Peri ini berarti ada di bagian permukaan. Nah, di mana di bagian perikardium ini ada selaput pembungkus jantung, di mana selaput pembungkus jantung ini terdiri dari cairan limpa serta pelumas yang untuk menahan gesekannya. Nah, untuk jantung ini tersusun atas jaringan darah, di mana kita sudah tahu ya, komponen penyusun jaringan darah itu ada white blood cell atau eritrosit, ada red blood cell, sel darah merah, ya kan? Ada plasmanya, ada plateletsnya atau keping darahnya. Selanjutnya pada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini jenisnya adalah jaringan otot jantung. Karena apa disebutnya jaringan otot jantung? Karena dia memiliki struktur yang khas untuk penyusun jantungnya. Dan dia memiliki yang namanya diskus interkalaris atau garis yang memisahkan antara perjabangan ototnya. Selanjutnya dia memiliki juga jaringan-jaringan epitel, di mana pada jantung jaringan epitelnya memiliki jenis jaringan epitel pipi yang selapis. Dan ada juga jaringan sarafnya, di mana jaringan saraf yang menuju ke jantung ini bersifat simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki 2 macam pembuluh, yang disebut pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri ini disebut juga pembuluh darah besar atau pembuluh darah yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan vena merupakan pembuluh darah balik. Nah, kenapa disebutnya juga pembuluh darah balik? Karena dia membawa darah kembali lagi ke jantung. Dan darah-darah yang ada di bagian vena ini biasanya mengangkut darah yang berisi karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang ada di paru-paru. Selanjutnya, jaringan penyusun pembuluh darah nih. Jaringan pembuluh darah otomatis terdiri dari jaringan darah, jaringan epitelnya pipis selapis, serta jaringan sarafnya tetap. Dia bersifat simpatis dan parasimpatis. Dan yang membedakan antara jantung dengan pembuluh darah, pada pembuluh darah manusia dan pembuluh darah makhluk hidup manapun yang memiliki sistem sirkulasi, dia memiliki jenis ototnya adalah otot yang polos. Kalau jantung tadi adalah ototnya otot jantung, tetapi untuk pembuluh darah ini memiliki jaringan otot polos. Nah, bagaimana perbedaan tadi pembuluh darah yang arteri dan vena? Silakan nanti kamu bisa baca pada video ini. Oke. Selanjutnya, ada peredaran darah. Darah merupakan media transportasi dalam sirkulasi, di mana darah ini kita terdiri dari plasma darah yang matriksnya cair tadi, serta sel-sel darah nih. Sel-sel darah ini terkandung di dalam tubuh ini sebanyak 45%, di mana
mana sel-sel darah ini terdapat yang namanya keping darah atau platelets, ada sel darah putih atau disebut juga leukosit, ada juga yang disebut sel darah merah atau eritrosit. Nah, bagaimana komponen-komponen tersebut di dalam plasma darah yang jumlahnya adalah 55%. Nah, dia terdiri atas 91%-nya adalah air. Serta proteinnya ada 7%, di mana proteinnya itu ada albumin, ini yang proteinnya, ada yang globulin, serta fibrinogen. Sedangkan untuk air ini 91%, dan susunan yang lainnya, di mana ada ion, ada nutrien, ada zat-zat yang sudah tidak berguna, dan yang ada di bagian ini ya tadi ya, vena baliknya, ada gasnya juga, ada regulatory substance-nya. Sedangkan pada bagian sel darahnya ini terdiri dari tadi ada platelets atau keping darah, di mana jumlah normalnya antara 200 sampai 400. Sedangkan yang kedua, ini ada white blood cell atau sel darah putih yang kita kenal dengan leukosit. Di mana leukosit ini jumlahnya antara 5 sampai 9 juta. Nah, ini ya, 5.000 sampai 9.000, maaf. Ini karena torsion ya. 5 sampai 9.000. Nah, lanjut nih. Bagaimana jumlah dengan sel darah merah? Sel darah merah ini jumlah normalnya antara 4,2 sampai 6,2 juta. Nah, bagaimana sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian penyusun darah kita ini? Nah, plasma darah dia berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis. Sedangkan fungsi yang lainnya, fungsi utamanya ini adalah dia membawa sari-sari makanan dan juga sisa-sisa metabolisme dan hasil ekskresi, di mana dia membawa yang namanya pewarna urin dan pewarna feses. Dan ada juga dia juga membawa yang namanya gas karbon dioksida dalam bentuk tadi dalam bentuknya berarti dia disebutnya ini ya. Sedangkan untuk eritrosit, dia memiliki ciri-cirinya seperti yang kalian lihat ya, dia berbentuk sel bikonkav, ada cekung di bagian tengahnya, dan salah satu sel darah, sel manusia yang dia tidak memiliki nukleus. Dia bergerak bebas dan tidak mampu menembus dinding kapiler. Eritrosit ini dibentuk juga di dalam sumsum merah tulang pipi. Fungsinya untuk apa sih? Dia secara fisiologi dia berfungsi untuk mengangkut gas oksigen dan gas karbon dioksida. Di mana ketika bagian eritrosit yang disebut hemoglobin Hb ini mengikat oksigen, dia berbentuk oksihemoglobin, tetapi pada pembuluh darah balik ini ya, si sel darah merah kita ini membawanya bukan oksigen lagi, tapi karbon dioksida atau karbaminohemoglobin. Jumlah referensinya seperti yang kamu lihat di bawah, itu merupakan jumlah nilai normal hemoglobin ini bisa kamu lihat ini ya. Untuk yang normalnya, normal eritrositnya ini untuk laki-laki serta untuk perempuan, dan bagaimana hematokritnya yang normal untuk laki-laki dan yang perempuan. Selanjutnya, leukosit nih. Leukosit ya bentuknya dibagi menjadi dua lagi nih.
ada yang dia punya granula, ada yang tidak punya granula. Yang tidak punya granula itu ada dua, ada monosit dan ada limfosit. Nah, sedangkan yang punya granula itu ada eosinofil dan neutrofil serta basofil. Bagaimana sih fungsinya? Fungsinya tergantung dengan jenisnya, apakah dia monosit, limfosil, eosinofil, neutrofil, serta basofil. Nah, jumlah normalnya bisa kalian lihat pada tabel yang ada di bawah ini nih, tabelnya. Ya, ini jumlah normalnya, kadarnya. Ini volumenya. Oke. Selanjutnya, di mana sih leukosit ini dibentuk? Leukosit kita dibentuk di dalam sumsum merah tulang juga. Dan ada juga dia dibentuk di dalam jaringan limfa atau di kelenjar limfositnya kita. Nah, berikut merupakan fungsi-fungsi dari macam-macam sel darah putih, baik yang granulosit dan agranulosit. Yang di granulosit ada eosinofil yang bentuknya seperti heads. Ini ya, dua kacang. Ada kacang ini, ada dua kacang. Basofil yang bentuknya seperti headset, ya, seperti headset. Dan ada neutrofil, di mana dia punya 3 keping. Ya. Terus selanjutnya ada bagian yang agranulosit. Ada jenis yang agranulosit atau dia tanpa granula, yaitu ada limfosit dan ada monosit. Kalau limfosit berupa bagian intinya ini hitam gelap besar banget, tapi kalau yang monosit dia ini agak cekung ya. Nah, selanjutnya limfosit versus rapid test. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, limfosit ini dia berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Seluruh sel darah putih memang berperan dalam imunitas atau kekebalan tubuh. Tetapi limfosit ini sangat penting dalam pertahanan tubuh yang baik secara humoral maupun secara seluler. Kenapa? Karena limfosit ini merupakan pertahanan tubuh yang jenisnya spesifik. Nah, di mana secara humoral limfosit kita ini mengandung yang namanya sel beta, sel B, dan sel T. Di mana sel B ini merupakan antigen. Apa namanya ya? Imun di dalam tubuh, imunoglobulinnya. Setelah kita terserang oleh suatu penyakit seperti dari virus, ya. Ada IgG, ada IgA, IgM, IgE, dan IgD. Nah, selanjutnya pertahanan secara seluler yang dimiliki oleh limfosit itu ada sel T. Ada T1, ada T2, ada TS, TR, dan TR3. Ada banyak-banyak macamnya ya. Nah, lalu lanjut. Ada rapid test, di mana di dalam rapid test itu ada indikator untuk melihat apakah seseorang ini sudah pernah mengalami atau terinfeksi sebuah virus. Contohnya misalnya corona nih. Seseorang yang sudah pernah terkena corona atau sedang terkena corona, berarti di dalam tubuhnya ini sudah mengeluarkan yang namanya sistem pertahanan tubuh berupa IgG dan IgM-nya. Nah, ketika kita di rapid test, otomatis yang terjadi adalah apa? Akan muncul di dalam ini indikatornya. Oh, dia sedang terkena, berarti ada yang namanya imunitas IgG dan IgM. Tetapi seseorang yang sehat, dia tidak akan terdeteksi yang namanya sel imunnya ini, IgG dan IgM. Berarti kita sedang tidak melawan yang namanya virus ini. Itu adalah sistem kerja dari rapid test. Nah, selanjutnya, apa saja sih fungsinya dari sel limfosit yang humoral ini? Bisa kamu lihat di dalam tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya sel keping darah. Nah,
Sel keping darah ini berfungsi sangat khas. Pastinya dia berfungsi untuk proses pembekuan darah. Nah, strukturnya bisa kamu lihat ya, dia berbentuk kepingan-kepingan dan dia dibentuk di dalam sumsum merah tua. Jumlah normalnya antara 200 sampai 300 ribu. Bisa kamu lihat di dalam tabel berikut ini ya. Nah, trombosit atau keping darah ini berperan dalam proses pembekuan darah dan kamu bisa lihat bagaimana proses pembekuan darah ini berlangsung. Skematiknya seperti pada gambar yang di bawah ini, bagannya ya. Oke. Nah, gangguan-gangguan apa saja sih yang bisa terjadi di dalam sel-sel darah kita? Nah, tadi ya, kita sudah tahu nih jumlah referensinya bahwa eritrosit atau sel darah merah jumlahnya antara 5 sampai 6. Tapi kan kita sudah tahu nih ada jumlah normal untuk laki-laki dan perempuan yang tadi ada di slide sebelumnya. Silahkan nanti kalian bisa catat untuk informasi kalian. Ada juga leukosit, jumlahnya antara 5.000 sampai 10.000. So, kalau di atas ini dan dikurang ini berarti dia ada gangguan nih. Lalu keping darah jumlahnya 250 sampai 400. Kalau kelebihan dan kekurangannya itu memiliki gangguan. Nah, bisa kamu lihat di dalam tabel di dalam slide ini ya. Nah, itu saja penjelasan saya untuk komponen-komponen penyusun sistem sirkulasi. Nah, besok kita akan membahas yang namanya bagaimana fisiologinya. Gitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.